mungkin tipsnya gitu untuk kita bisa ngeset ekspektasi terhadap realita yang nanti akan terjadi. Ini menarik nih, soalnya aku mau publish satu buku yang judulnya judulnya udah coming soon ya? Iya, yang coming soon. Yes. Coming soon yang ketiga itu tentang harapan dan rasa kecewa sih. Karena memang klienku tuh banyak banget isu terkait dengan ekspektasi dan kemudian ketidakmampuan untuk accept kalau ternyata tuh fail gitu kan. Nah, jadi tipsnya sebenarnya apa sih? Yang pertama memang cek realita. Cek realita tuh apa sih? Jadi ketika kita memiliki harapan terhadap sesuatu atau seseorang biasanya gitu ya, itu kita cek realitanya gitu. Artinya apakah ini mampu nggak sih, ukurannya kita bisa nggak, sesuai dengan kapasitas kita nggak, kompetensi kita nggak gitu kan. Jadi harus punya daya ukur gitu. Karena ini beda, karena kalau mimpi kan bisa imajinatif. Kalau mimpi kan kita memang bebas ya imajinatif seluas-luasnya, bahkan kita disuruh bermimpi. Lalu kan turunannya itu biasanya kan cita-cita ya kan, lalu ada harapan dan lain sebagainya. Nah, kita boleh berharap harapan itu membuat kita optimis, tapi kemudian cek realitasnya ketika kita menginginkan ini dan itu, apakah kompetensi kita, kemampuan kita, sumber daya kita itu mampu nggak untuk bisa delivering kita menuju si harapan. Nah, kemudian yang kedua kita tuh harus punya, kalau aku sih penganut yang harus ada plan B gitu. Kalau perlu ya plannya sampai Z gitu kan, karena kita nggak pernah tahu pada saat kita di perjalanan lalu mungkin ada tantangan, hambatan gitu ya, mungkin bukan dari kita tapi dari yang lain-lain. Nah, kita harus tetap punya plan itu, karena perencanaan itu penting dalam tadi ya, karena kan kita istilahnya wisdomnya nanti tujuan hidup apa sih gitu kan. Nah, itu kan tadi ya makna hidup. Jadi memang harus cek juga realitanya, terus kemudian tadi ya mengukur ini kemampuan kita untuk mencapai itu, entah itu orang atau yang lain. Terus kemudian kalau aku juga pakai SWOT sih gitu. Jadi pakai strength, weakness, ya kan, opportunity, threat-nya apa, itu penting. Jadi kekuatan kita tuh apa? Karena strategic analysis dengan seperti itu ternyata itu cukup membantu. Karena kalau harapan aja lalu kemudian kita nggak petakan, kita jadi bingung kan gitu. Terutama buat orang-orang yang selama ini tuh kayak spontan gitu ya, karena kan ada orang-orang yang memang spontan aja gitu. Tapi spontan itu juga perlu untuk dinavigasi supaya ketika nanti tidak tercapai, saya udah punya plan yang lain, lalu kemudian bersiap dengan kegagalan gitu. Karena ya terutama untuk orang-orang yang perfeksionis ya kan, itu susah banget kadang-kadang nerima bahwa akan ada, kita bakalan bisa ada kesulitan ya. Kita kan pengennya semua tercapai ya harapan itu, tapi ya tadi menerima apabila ternyata ekspektasi itu tidak seperti apa yang kita sudah targetkan. Dan kemudian yang terakhir adalah bounce back. Jadi kalau fail, melenting lagi lah gitu, belajar yang gagalnya yang mana. Harapan ini kenapa nggak bisa tercapai, jangan-jangan memang kitanya kurang effort, jangan-jangan memang angle-nya beda nih, POV-nya gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya supaya tadi nggak sampai mengalami gangguan secara mental gitu. Biar tadi nggak menuju frustasi, depresi betul, itu tadi ya. Betul gitu. Nice. Oke. Tapi accepting itu harus, karena kita tuh egonya kan tinggi ya. Banget ya kayak. Kita tuh kan manusia tuh kan ada ego ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita dibesarkan di pengasuhan yang salah atau keliru gitu ya, karena mungkin ketidakfahaman orang tua kita. Maka egonya tuh kadang-kadang yang teriak gitu. Egonya ingin di feeding terus. Jadi ketika gagal pun dia kayak sama diri sendiri dia nggak bisa accept. Akhirnya dia bahkan self blaming terus kemudian self harming, semua yang berhubungan sama tadi ya yang merusak diri sendiri gitu pada akhirnya gitu kan.